Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to English class. Yeay. Hari ini belajarnya masih tetap sama Miss Ica from SMP IT Islahul Ummah Boarding School. Untuk hari ini silahkan siap-siap dulu. Kalau belum sarapan, sarapan dulu. Belum minum, minum dulu. Siapin catatannya, siapin alat tulisnya, siapin hatinya juga untuk belajar. Dan kalau sudah semuanya, mari kita berdoa dulu. Untuk beberapa saat berdoa boleh dimulai ya. Oke. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang keempat hal ini. Tapi karena greeting kita udah bahas minggu lalu, kita akan bahas fokus di to take leave atau berpamitan. Kenapa sih penting untuk belajar berpamitan? Nah, biar kita tahu pamitan dalam bahasa Inggris tuh kayak gimana. Jadi nanti kalau misalkan kita berpamitan di hostel, di pondok, kita nggak pakai bahasa Indonesia terus. Nah, kalau harinya tuh pas hari English Day, kita harus pakai bahasa Inggris kayak gitu. Oke, kalau greetings. Nah, kemarin kan masih inget ya, kalau greetings itu kita menyapa kayak misalkan hi, hello, atau how are you, dan sebagainya. Pasti setelah kita ketemu seseorang, setelah menyapa seseorang, ketika kita meninggalkan tempatnya, kita wajib berpamitan dong. Untuk itu, kita hari ini bakal belajar berpamitan dalam bahasa Inggris of course. Nah, contohnya tuh kayak gini. Take leave ya, bahasa Inggrisnya tuh take leave, berpamitan tuh. Ini ada bapak-bapak yang mau meninggalkan sebuah meeting. Pasti dia bilang kayak gini. Ketemu lagi besok ya, saya duluan ya. Pasti kan kayak gitu. Atau ini anak yang mau sekolah sama orang tuanya. Pasti dia bilang kayak gini, "Ma, saya pergi dulu ya," kayak gitu. Ketemu lagi nanti, misalkan kayak gitu. Terus ini ada anak itu mau pergi ke dorm atau mau pergi kuliah, mau tinggal di asrama. Anaknya pasti bilang, "Jumpa lagi. Assalamualaikum," gitu kan ya. Nah, dalam bahasa Inggris kita untuk berpamitan kita bisa bilang beberapa hal ini. Contohnya, see you around, see you, catch you later, see you tomorrow, atau see you next meeting, next day, next year, next month, atau simply kita bisa bilang goodbye atau bye kayak gitu. Nah, boleh dicatat dulu ya. Kalau misalkan sudah, kita moving on ke next page. Nah, dalam kasus ini, ya anaknya kan sama orang tuanya berpelukan nih. Pasti dia say something, misalkan take care ya, atau misalkan see you, kayak gitu. Setelah anaknya berpamitan sama orang tuanya, anaknya bilang misalkan kayak gini, see you next week, misalkan kayak gitu ya. See you next week, Mom. Selamat ketemu lagi minggu depan, Mama, kayak gitu misalkan teh. Anak ibunya harus ngejawab dong. Nah, cara merespon ketika ada orang yang berpamitan sama kita bisa bilang beberapa hal ini. Yang pertama, see you around, atau see you, atau goodbye, atau bye. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang see you next year, kita bilang see you, udah aja bilang kayak gitu. Jadi ini simple banget ya. Ini tentang berpamitan. Nah, berpamitan ini biasanya digunakan ketika kita akan meninggalkan seseorang, atau ketika kita akan pergi untuk sesuatu, untuk mengejar sesuatu kayak gitu. Kita berpamitan dulu sama orang yang ada di sekeliling kita. Nah, ini juga bisa nih untuk best friend ya, untuk teman-teman
ketika kita meninggalkan teman-teman kita untuk pergi belajar ke pesantren, kita bisa bilang see you my friends, catch you later, ketemu lagi, jumpa lagi, kayak gitu. Untuk hari ini nggak ada tugas, tapi kalian harus buat portofolio ya, buku portofolio. Nah, kalau di pelajaran bahasa Inggris ini ada 2 buku. Yang pertama buku catatan dan buku portofolio. Ini satu buat apa buku portofolio teh? Jadi buku portofolio itu untuk menampung segala tugas kalian. Jadi buku portofolionya harus dihias sebagus mungkin, terus harus di sampul, dibagus-bagusin, dikasih nama portofolio, terus dikasih nama kalian dan kelas kalian. Contohnya kayak gini. Nah, ini punya Ukti Alexa. Jadi dia pakai watercolor, pakai cat lah intinya kayak gitu ya. Dibuat galaksi kayak gitu. Terus depannya dikasih nama Alexa portofolio. Nah, ini harusnya dikasih kelas ya. Ini juga ada punya Ukti Karina. Kalau dia pakai pensil warna kayak gitu. Terus tuh ada namanya Karina portofolio. Terus kalau misalkan mau dipakein quotes boleh. Ukti Karina pakai language is our crown. Nah, ini tuh contoh tugas yang nanti akan ditempel di portofolio. Jadi ketika kalian ada tugas-tugas poster atau tugas untuk membuat greeting cards dan sebagainya, kalian selembaran itunya tuh nggak hilang gitu. Jadi nanti ditempelin semua, didokumentasikan di buku portofolio. Nah, kalau udah, kalian boleh mulai buat buku portofolionya, difotokan dan dikirim ke WhatsApp Miss. Nanti kalau udah, Miss masukin ke daftar nilai. Jangan lupa dikerjain tugasnya. Kalau ada pertanyaan boleh chat Miss. Thank you so much for today. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.